Kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia membawa hikmah bagi bangsa Indonesia. Menurut pengumuman Nanpogun atau Pemerintah Tentara Jepang untuk seluruh daerah selatan tanggal 7 Agustus 1945, pada pertengahan bulan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Untuk keperluan membentuk panitia itu pada tanggal 8 Agustus, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman diberangkatkan ke Saigon atas perintah Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan untuk daerah selatan, Nanpogun. Jadi penguasa tersebut juga meliputi kekuasaan wilayah Indonesia. Menurut Soekarno, Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus memberikan kepadanya 3 cap, yaitu yang pertama, Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan, Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua, dan Rajiman sebagai anggota. Kedua, Panitia Persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus itu. Yang ketiga, cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia. Materi pertama yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat jam 10 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 11.30 waktu Jepang, Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat dan diawali pidato sebagai berikut. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Yang kedua, sidang PPKI. Sehari setelah proklamasi, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Sebelum sidang resmi dimulai, kira-kira 20 menit dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa perubahan yang berkaitan rancangan naskah Panitia Pembukaan Undang-Undang 1945, yang pada saat itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta, terutama yang menyangkut perubahan sila pertama Pancasila. Dalam pertemuan tersebut, para pendiri negara kita bermusyawarah dengan moral dan luhur sehingga mencapai suatu kesepakatan dan akhirnya disempurnakan sebagaimana naskah pembukaan Undang-Undang 1945 sekarang ini. Dalam pelaksanaannya, setidaknya PPKI mengadakan 4 kali sidang. Sidang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi A. Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang 1945. B. Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari Badan Penyidik pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama. Dan yang terakhir, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Sidang kedua dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945. Sidang kedua menghasilkan beberapa keputusan yaitu yang pertama pembagian provinsi di Indonesia, yang kedua membentuk Komite Nasional Daerah, dan yang ketiga membentuk Departemen dan Menteri. Sidang ketiga dilaksanakan 20 Agustus 1945. Pada sidang ketiga PPKI dilakukan pembahasan terhadap agenda tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Adapun keputusan dihasilkan adalah terdiri atas 8 pasal. Salah satu dari pasal tersebut yaitu pasal 2 dibentuklah suatu badan yang disebut Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang keempat, PPKI membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia yang pusatnya berkedudukan di Jakarta. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sama sekali tidak didapatkan dengan mudah. Setelah dijajah ratusan tahun, tentu tidak gampang bagi suatu negara untuk memperjuangkan kebebasannya. Perjuangan tentu sudah dimulai jauh sebelum proklamasi, namun setelah proklamasi perjuangan tidak berhenti.